Hai anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan belajar materi tentang warisan ya, tapi khususnya untuk kali ini kita akan belajar tentang apa itu ilmu mewaris ya. Tapi kali ini ibu akan ditemani oleh seorang asisten yang cantik, yaitu Mbak Sanung. Hai, Assalamualaikum Bu Eni. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Sanung. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Seperti yang sudah Ibu Eni infokan, hari ini kita akan belajar tentang warisan. Bagaimana? Sudah siap belajar ya? Yuk kita mulai saja dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mewaris. Apa itu ilmu mewaris? Apakah hukumnya mempelajari ilmu mewaris? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan? Apakah yang menjadi tujuan mempelajari ilmu mewaris? Apa saja sih yang menjadi sebab-sebab orang bisa saling mewarisi dan tidak bisa saling mewarisi? Ilmu mewaris itu teman-temannya biasa juga disebut dengan ilmu faraid. Jadi jangan heran ya dengan istilah ini. Ini adalah ilmu untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya juga, bagian dari masing-masing ahli waris tersebut, dan bagaimana cara pembagiannya. Atau suatu bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan penghitungan kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Jadi begitu teman-temannya definisi daripada ilmu mewaris atau ilmu faraid ini. Lalu bagaimana hukumnya mempelajari ilmu mewaris? Hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah ini artinya setiap kita punya kewajiban untuk melaksanakannya ya teman-teman. Bila tidak ada yang melaksanakan kewajiban ini, maka kita semua berdosa. Tetapi bila sudah ada yang melaksanakannya, maka kita terbebas dari kewajiban tersebut dan tidak berdosa. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Daruqutni. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang. Karena aku adalah manusia yang akan direnggut atau wafat. Sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah, sehingga kelak ada dua orang yang berselisih mengenai pembagian warisan. Namun tidak ada orang yang. Kemudian tujuan dan kedudukan dari ilmu mewaris itu apa sih? Ya, tujuannya dan kedudukannya sangat penting sekali agar pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, agar diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima harta warisan dan diketahui bagian-bagian yang didapat. Yang ketiga, menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar agar terhindar dari perselisihan antara ahli waris tersebut. Nah, itu tujuannya, dan kedudukan ilmu mewaris itu pasti sangat penting sekali. Berkenaan tentang pentingnya ilmu mewaris ini, Rasul bersabda, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, "Hai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu dan mudah untuk dilupakan, serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Penting sekali ya teman-teman ya mempelajari ilmu mewaris ini. Iya, karena akan membantu menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia, khususnya yang terkait dengan harta warisan. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum kewarisan? Banyak ayat-ayat yang menjadi dasar hukum tentang pentingnya ya mempelajari ilmu mewaris ini. Ya, di antaranya Quran surah An-Nisa ayat 7 sampai 14 dan 176, ada juga di Al-Ahzab ayat 6,
ayat 4 sampai 5 ya, dan 40, dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya Quran Surah Nisa ayat 7 tadi, bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagiannya pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut ketentuan. Sedangkan rukun kewarisan itu apa saja? Ya tentu saja harus ada satu pewaris, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga ada harta warisan. Coba kalau salah satu saja tidak ada, kan tidak mungkin terjadi pewarisan. Jadi ini adalah rukun-rukun daripada kewarisan ini, teman-teman ya. Nah, ada beberapa sebab ya teman-teman, orang bisa saling mewarisi. Pertama, karena ada hubungan nasab atau keluarga, seperti ayah, ibu ya, kakak, adik, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, karena ada hubungan pernikahan yang sah, yaitu suami dan istri. Yang ketiga adalah hubungan wala. Ini apa ya? Itu membebaskan seorang hamba sahaya. Jadi karena dia membebaskan seorang hamba sahaya, maka orang yang membebaskannya bisa menerima warisan dari orang yang dibebaskan. Lalu yang keempat, karena kita seagama. Nah teman-teman, kalau tadi sebab kita bisa saling mewarisi, nah ini ada juga sebab-sebab tidak bisa kita saling mewarisi. Yang pertama, karena hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang tidak merdeka ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Maka tidak bisa dia mewarisi harta dari orang tuanya yang muslim, karena dia sudah keluar dari agama Islam. Itu contohnya. Yang ketiga, pembunuh. Walaupun yang dibunuh itu adalah umpamanya orang tuanya dan yang membunuh anaknya, maka anaknya tidak bisa menerima warisan dari orang tuanya karena dia membunuh. Nah yang keempat, karena berlainan agama. Ya tentu saja ya teman-teman, kalau beda agama kita beda hukum, beda aturan. Jadi tidak mungkin syariat Islam bisa diterapkan kepada orang yang berbeda agama. Demikianlah teman-teman ya penjelasan dari Sanum. Semoga teman-teman memahami ya penjelasan dari Sanum. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya buat kita semua, dan juga kita mendapatkan berkah dari ilmu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Baiklah teman-teman, Sanum cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Terima kasih Mbak Sanum. Cukup jelas ya anak-anak ya penjelasan dari Mbak Sanum tentang apa itu ilmu mewaris ya. Terus bagaimana hukum mempelajari ilmu mewaris tersebut, dasar hukumnya apa. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga secara terperinci tentang sebab-sebab orang bisa saling mewarisi dan tidak bisa saling mewarisi. Baiklah anak-anak semua, demikian saja perjumpaan kita pada hari ini, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.